setelah itu ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini, sebuah riwayat yang cukup panjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2940. Dan ini saya akan bacakan sebentar lagi. Yang bunyinya kata Nabi SAW, "Yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in. Fayab'athu Allah Isa ibn Maryam ka'annahu Urwatu ibn Mas'udin fayatlubuhu fayuhlikah. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ويتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيسعق ويسعق الناس ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون sebagaimana ayat jelaskan itu ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. Artinya Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia akan tinggal selama 40. Ini tadi sudah saya jelaskan, sekitar ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, tapi riwayat lain menjelaskan 40 hari, tapi hari pertamanya setahun, hari keduanya sebulan, hari ketiganya sepekan dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam, ia mirip sekali dengan Urwa bin Mas'ud, ada sahabat Nabi. Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah ini saya ingin jelaskan. Jadi pada saat terjadi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal dan terjadi keadilan di muka bumi, kata ulama hadis, makna hadis ini adalah setelah itu Isa alaihissalam berjalan. Ada riwayat menjelaskan Isa menyebarkan berhukum selama 40 tahun. Lalu Isa alaihissalam menjadi hakim sampai Isa alaihissalam meninggal dunia. Pada saat Isa alaihissalam meninggal dunia, maka terjadilah tanda-tanda kiamat yang lain, yang tadi, ini kan yang sudah saya sebutkan urutannya. Setelah Isa alaihissalam meninggal, Ma'juj juga sudah mati, maka mulailah keluar dabbah, manusia sudah mulai lalai kembali. Kemudian keluarlah hewan melata mengingatkan, kemudian keluar kabut seluruh muka bumi, kemudian terjadi longsor, gitu kan. Kemudian keluar api dari wilayah Aden, lalu kemudian terbitlah matahari dari barat itu. Namun ada satu dari hadis ini disebutkan, pada saat terbit matahari dari barat, di sini ada kejadian lain yang ulama sebagian masukkan ke tanda-tanda hari kiamat, sebagiannya mengatakan ini bukan, cuman pelengkap. Tapi anggap kita masukkan tanda-tanda hari kiamat sehingga ini yang nomor 12. Setelah matahari terbit dari barat, yang kata Nabi SAW, pada saat itu tidak akan lagi berguna jiwa yang meminta taubat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan taubat akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan riwayat Muslim, setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Yang dimaksud di sini adalah mereka setelah kejadian-kejadian besar, Isa alaihissalam mati, setelah 40 tahun buat keadilan, setelah Isa alaihissalam mati ada 7 tahun setelah itu lagi tambahan, jadi 47 tahun. Tapi setelah Isa meninggal 7 tahun tidak ada permusuhan di antara manusia. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah ini arah angin dingin, ini adalah terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Maka tidak seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu merenggut nyawanya.
hingga sekiranya ada seseorang di antara kalian yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi setelah terjadi semua tanda-tanda kiamat besar itu, gitu kan, maka orang-orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditiupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Seluruh muka bumi orang beriman habis, gitu kan. Pada saat orang beriman ini habis dan sudah ada orang-orang yang tadi saya bilang mulai membangkang setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, itu kan, dan dabah hewan melata yang keluar itu membawa cap. Dalam hadis Bukhari, dicaplah orang-orang yang beriman dan orang kafir. Berarti sudah ada orang-orang yang kafir pada saat itu. Maka matilah semua orang-orang yang beriman. Tertinggallah orang-orang yang seperti tangkasnya tadi binatang burung dan binatang-binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan, apa yang Allah perintahkan, dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau memenuhi ajakanku? Mereka berkata, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan syaitan memperindah dengan istilah seni dan seterusnya, kemudian patung-patung itu mulai menghiasi seluruh muka bumi ini. Jadi mereka sembah. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala, padahal harta kekayaan mereka melimpah ruah pada saat itu, dan kehidupan mereka semuanya sejahtera. Mereka sebenarnya penuh, semua luar biasa, kehidupan sangat luar biasa. Kata ulama hadis, nggak ada lagi orang miskin pada saat itu. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan menoleh melongokkan lehernya sambil mendengarkan. Dan orang pertama yang mendengarnya adalah seorang laki-laki yang sedang membersihkan badan untanya. Rasulullah SAW melanjutkan, lalu ia pun pingsan tersentak. Artinya mati maksudnya di sini, dan manusia pun pingsan tersentak, semuanya juga mati. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. Lalu trompet sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, hai manusia, marilah pergi menuju ke Tuhan kalian. Itulah sesuai dengan firman Allah, dan dikatakan kepada para malaikat, hentikanlah mereka, aturlah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan, keluarkanlah bagian untuk neraka. Dari orang-orang hadir ini masukkan ke dalam neraka. Dikatakan oleh para malaikat kepada Allah, dari berapa? Jika dijawab, dari setiap 1999. Itulah hari yang mana anak-anak bisa menjadi beruban, dan itulah hari di mana betis akan disingkapkan. Tapi dari saksi bahasan kita adalah masalah tadi, ya, Dajjal akan membuat kerusakan, kemudian beberapa kasus yang berhubungan dengan masalah kita ini. Tentu dari 11 tadi tanda-tanda hari kiamat ini sudah saya jelaskan secara global semuanya, dan ada tambahan lagi satu berhubungan dengan riwayat dan tidak disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Siddiq rahimahullah. Hadis-hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, tentang adanya dzu sakain, ya. Dzu sakain ini istilah dari seseorang dari Ethiopia. Dan ulama hadis meletakkan ini bukan tanda-tanda hari kiamat, tapi termasuk rangkaian kejadian yang terjadi pada saat orang-orang sudah mulai menyembah berhala. Jadi tadi itu sebelum terjadi kiamat, orang-orang mulai menyembah berhala kembali, sampai akhirnya Allah tiupkan sangkakala. Pada saat terjadi fase itu, ada satu orang dari Ethiopia yang datang menuju ke Mekah. Lalu dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Kata Nabi SAW, akan datang seseorang yang dzu sakain, maksudnya sak ini betis. Betisnya kecil sekali orang itu, saking kurusnya. Dan tidak ada lagi orang menyembah Allah pada saat itu. Orang tidak tahu lagi nilainya Ka'bah. Maka tidak ada lagi orang beriman, semua sudah diambil ruhnya dengan dimatikan tadi dengan angin itu. Maka tidak ada yang tahu nilainya, dia pun datang lalu dia mencabut-cabut. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah pada saat dia mencabut-cabut batu Ka'bah itu dan akhirnya membuatnya rata dengan tanah, gitu kan. Ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat memang sebelum ditiup sangkakala. Ini tambahan informasinya, gitu kan. Seperti itulah. Jadi ini tanda-tanda kiamat semua yang pasti akan terjadi sampai nanti akan dibangkitkannya manusia, gitu kan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim nomor 2949 di halaman 89, kalau teman-teman yang pegang buku, la taqumus sa'a illa ala syirarin nas. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat, ya, sampai, ya, kecuali pada orang-orang yang jahat, kecuali pada orang-orang yang jahat.
Ada beberapa dalil yang saya akan bacakan sebagai penutup dalam bahasan kita sebelum pindah ke dalil aklinya tentunya. Tadi sampai terakhir saya baca surah An-Naml ayat 82 dan akhirnya saya hubungkan dengan tanda-tanda hari kiamat di halaman 82. Sekarang saya bacakan juga Anbiya 96 97 sudah saya bacakan tadi, Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya bacakan surah Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Dan tak kala putra Maryam Isa dijadikan alaihissalam perumpamaan. Jadi Nabi Isa AS diceritakan oleh Nabi SAW di Mekah, orang-orang Quraisy, kaum Muhammad bersorak-sorak karenanya, jadi mengolok-olok, dan mereka berkata, mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami ini yang kami sedang sembah patung-patung, atau Isa yang sedang kau ceritakan hai Muhammad? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu, ganti kalian semua hai manusia di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun-temurun, bisa juga saya ciptakan, kata Allah seperti itu. Dan sungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Tapi saksi bahasan dari panjang ayat ini adalah turunnya Isa merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Jadi menguatkan apa tadi yang kita sebutkan, tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian surah Az-Zumar diangkat oleh beliau ayat 68 sampai 70 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Yang artinya dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit, siapapun di langit dan siapapun di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ulama tafsir mengatakan yang tidak masuk dalam meninggal pada saat itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pimpinan malaikat, Mikail wakil dan Israfil peniup sangkakala. Kemudian termasuk pemikul arsy Allah yang 8 malaikat yang sudah pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan masalah iman kepada malaikat. Kemudian juga masuk dalamnya semua bidadari dan bidadara yang ada di surga, pelayan-pelayan di surga itu juga tidak masuk atau masuk dalam firman Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tapi semua manusia, semua jin, semua hewan, tumbuh-tumbuhan ini semua akan hancur. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan antara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakanlah bagi mereka disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tentu ini menceritakan tentang masalah ditiupnya sangkakala tadi yang pada saat selesai semua tanda-tanda kiamat besar ditiup sangkakala, itu saksi bahasan kita. Kemudian juga beliau angkat surah Anbiya ayat 47. Jadi saya sekarang mulai berurut dalil yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Firman Allah tentang mizan, ya, timbangan yang akan dihadirkan pada hari kiamat. Dan mizan ini dalam hadis Bukhari dijelaskan memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang yang berbuat dosa dan memuji ya orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Anbiya ayat 47 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Bukhari, nanti hari kiamat akan datang orang yang postur tubuhnya kekar dan besar,
kemudian dia datang ke timbangan tersebut lalu dia loncat ke dalam timbangan amalnya, amal baiknya untuk membuat berat, tapi timbangan tersebut tidak akan menilai berat badannya. Padahal pada saat itu hari kiamat ada hadis lain menjelaskan, kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan semua laki-laki seperti poster ayahnya Adam 60 siku ke langit, ya kurang lebih 27,5 meter, dan semua perempuan 40 siku ke langit seperti ibunya Hawa, ya 17,5 meter. Jadi orang sangat besar postur tubuhnya, tapi timbangan itu akan diletakkan dalam kondisi adil, tidak akan menimbang kecuali yang Allah suruh, amal baik dan amal buruk saja, ya. Kemudian dalam ayat yang lain diangkat oleh beliau surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahida wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan ini saksi bahasan kita karena tadi kita bahas sampai bahasan ini kan. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, semuanya dihantamkan satu sama yang lain. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb kalian, Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu, semua kita akan dihadapkan masing-masing. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Karena ada hadis yang menjelaskan siapa yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, kitab-kitab akan berterbangan seperti kapas, kata Nabi SAW, dan masing-masing akan datang ke orang. Yang datang ke tangan kanannya walaupun dia belum baca, dia udah tahu dia akan selamat. Karena bangganya dan senangnya dia mengatakan, ambil kitabku ini, bacalah, isinya pasti baik gitu. Dia mengatakan sungguhnya aku yakin, belum dia buka tapi dia yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku, aku akan berhasil lolos karena sudah jalan di dalam tangan kanannya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, jadi ini dengan sendirinya kita tidak bisa nolak. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang menerima tangan kanan ya. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Jadi dia sudah tahu dia akan ke neraka. Wahai kiranya, jadi dia berkata, semua orang yang terima dengan tangan kirinya buku berkata, wahai kiranya kalau kematian awal di dunia waktu saya mati itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Coba waktu mati dan tidak dibangkitkan lagi ya, itu harapan mereka. Hartaku yang selama ini aku kumpul-kumpulkan sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Telah hilanglah kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan orang miskin. Firman Allah SWT tentang hasyar, perhimpunan di mahsyar, disebutkan oleh beliau dalam surah Maryam ayat 68-72 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan yang sudah mengganggu-ganggu manusia selama ini, dibangkitkan bersamaan sekalian. Kemudian akan kami datangkan mereka
di sekeliling Jahannam, neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hadis Bukhari menjelaskan akan dibentangkan sirat di atas neraka yang sangat gelap dan tidak ketahuan berapa, kata Nabi SAW, tidak ditahu berapa jauh jaraknya, dibentangkan di atas neraka, dan semua orang akan melewatinya termasuk orang beriman. Kata Nabi SAW, golongan pertama yang melewati sirat adalah orang yang memiliki cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, kemudian seperti orang yang memiliki cahaya bulan purnama, dan cepatnya seperti kilat, tiba-tiba melewati neraka dan ada di Kantara. Kantara sebuah tempat lapangan luas di depan surga, menunggu untuk masuk ke dalam surga. Kemudian golongan kedua adalah orang-orang yang seperti menunggangi kuda, kecepatan kuda. Kemudian yang ketiga seperti orang yang berlari, yang keempat seperti orang yang berjalan, lima seperti orang yang merangkak, dan akan ada orang-orang yang akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirat yang membuat mereka jatuh ke neraka karena mereka pantas untuk masuk ke situ. Ini makna dari firman Allah, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal ini bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tentu poin kedua yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah penyampaian Nabi SAW tentang hari kiamat. Dan saya akan menyampaikan beberapa poinnya di sini. Untuk memastikan memang pertemuan akan datang, insya Allah saya akan bahas khusus masalah surga dan neraka, karena ini tinggal beberapa dalil saya akan sampaikan. Yang belum saya bacakan hadisnya adalah kata Nabi SAW di halaman 89 hadis riwayat Muslim di footnote nomor 66 2955 ya. Kata Nabi SAW, ma baina nafkhataini arba'un thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa azbud dhanab minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Jarak waktu antara dua tiupan trompet penghancuran dan pembangkitan adalah 40. Ulama hadis berikhtilaf masalah ini, 40 hari, 40 tahun, ya 40 waktu, ini Allahu alam. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia diciptakan ulang pada hari kiamat. Kemudian juga Nabi SAW pernah berkhutbah dalam hadis Muslim, riwayat Imam Muslim nomor 2660, Ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla, ala wa inna awwal al-khalqi yuksa Ibrahimu alaihi salam, ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadu bihim dhata shimal fa aqulu ya rabbi ashabi fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak bersunat. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki perempuan akan saling lihat melihat. Kata Nabi SAW, bukan waktu itu Aisyah, bukan lagi seperti apa yang kau bayangkan. Jadi orang sudah tidak memikirkan lagi melihat aurat orang lain, gitu kan? Seperti kasus teman-teman kalau sedang terjadi misalnya Jakarta lagi diserang dengan musuh dan orang lagi dibantai sana sini, kemudian ada orang jalan telanjang lari di pinggir jalan, masih ada sempat orang memikirkan masalah syahwatnya? Sudah tidak mungkin. Atau terjadi kebakaran yang luar biasa, dia akan terbakar, dia berusaha menyelamatkan dirinya. Keadaan pada hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Ketahuilah bahwa sungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam, dan ketahuilah bahwa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ke kiri. Maka pada saat itu aku berkata, ya Rabb, itu adalah para sahabatku. Maka Allah menjawab, sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata ulama hadis, sahabat-sahabat Nabi yang dimaksud sini adalah orang-orang yang datang beriman pada Nabi SAW pada saat hari Fath, pembebasan kota Mekah. Berbondong-bondong suku-suku Arab masuk Islam, dan mereka kelihatan pada saat itu seperti penyampaian hadis ini. Mereka meninggalkan ajaran Nabi SAW dengan menolak pembayaran zakat, dan akhirnya oleh Abu Bakar diperangin. Jadi ini bukan dimaksud adalah sahabat-sahabat yang sudah beriman, karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semua ini sudah dapat jaminan surga. Ahli Badar, ahli Uhud yang sudah mati syahid. Jadi makna hadis adalah yang dimaksud sahabat-sahabat Nabi yang memang masuk Islam kemudian mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal.
Dalam hadis lain dikatakan saya akan tunggu kalian di haud. Haud ini adalah tempat beliau SAW, telaga beliau di mahsyar. Setelah ditimbang amal, siapapun yang lolos bisa minum di situ. Nanti akan kita jelaskan sebentar. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'a, an umurihi fima afnah, wa an ilmihi ma amila bi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaq, wa an jasadihi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang 4 perkara. Ini pada saat akan ditimbang amalnya. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya. Jadi ilmu yang antum dengar ini bukan cuma sekali dengar, diamalkan enggak? Dan itu akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dari mana sumbernya, dan kemana dia keluarkan. Dan tentang jasadnya, untuk apa ia manfaatkan. Jadi kata para ulama hadis, kalau ada orang mandi, bersihkan dirinya, merawat tubuhnya, karena ini adalah titipan Allah, ada pahalanya. Tapi kalau orang lalaikan, ada pertanyaan hari kiamat, kau apakan jasadmu? Termasuk orang yang sengaja merobek-robek tubuhnya, membunuh, memutus urat dan meminum racun dan seterusnya, ini akan ada hukuman yang berat pada hari kiamat. Nabi SAW menceritakan tentang haud beliau, kuala beliau, ya, yang akan ada nanti di mahsyar. Beliau mengatakan, haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha la yadhma'u abada. Telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada air susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayungnya bagaikan bintang-bintang di langit, jumlahnya miliaran. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis ini disebutkan footnote nomor 69, riwayat Imam Bukhari nomor 6579 dan seterusnya. Kemudian juga pernah pada suatu hari ketika Aisyah radhiyallahu anha ingat neraka, maka beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah dalam hadis Abu Daud dengan sanad hasan nomor 4755, ma yubkiki? Qalat dzakartu an-nar fabakaitu fahal tadhkuruna ahlikum yawm al-qiyamah? Faqala amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada 'inda al-mizani hatta ya'lamu ayakhiffu mizanuhu aw yathqul, wa 'inda tatayur as-suhufi hatta ya'lama ayna yaqa'u kitabu fi yamini am fi shimalihi am min wara'i dhahri, wa 'inda as-sirati idza wudi'a baina adh-dhahri jahannam hal yajuz. Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Kata Aisyah, aku ingat tentang neraka, azabnya yang pernah disampaikan, maka dari itu aku menangis. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kalian, maksudnya di sini bertanya kepada kaum laki-laki ya, apakah kalian, atau di sini diterjemahkan apakah engkau, tapi lebih tepat kalian, karena ini ahlikum ya, jamak. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian, istri anak kalian di hari kiamat nanti? Jadi Aisyah berharap Nabi SAW bisa menolongnya kalaupun ada apa-apa. Beliau menjawab SAW, adapun pada 3 tempat berikut ini tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain, termasuk Nabi SAW, para nabi-nabi pun, yaitu ketika berada di sekitar mizan, timbangan amal, sampai ia mengetahui apakah timbangan amalnya ringan atau berat, gitu kan. Yang kedua, pada saat buku-buku catatan amal berterbangan sampai ia mengetahui di mana buku catatan amalnya jatuh, apakah di tangan kanannya, apakah di tangan kirinya, atau di belakangnya. Sebagian ulama menjelaskan masalah di belakang, artinya kalau dia terima dari belakang, dia masih kemungkinan bisa lolos masuk surga atau dia masuk neraka. Tapi kalau kanan pasti masuk surga, kalau kiri pasti masuk neraka. Ketiga, tidak akan mengingat siapapun pada saat itu ketika berada di sekitar jembatan Sirat yang dibentangkan di atas neraka, apabila dipancangkan di atas neraka jahanam hingga ia tahu dia bisa melewatinya. Kemudian Nabi SAW menceritakan juga tentang masalah keadaan mahsyar. Beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watun qad da'aha ummata wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim nomor 200. Jadi kata Nabi SAW, semua nabi-nabi punya doa mustajab, pasti. Ini doa pamungkas, gitu kan. Apa yang dia ucapin langsung dikasih sama Allah. Ada satu yang diberikan, seperti Nabi Nuh minta kaumnya disiksa misalnya, itu langsung Allah ijabah. Tentu banyak doa-doa Nabi yang diterima, ada juga doa Nabi yang dipanjatkan tapi belum diterima. Tapi ada satu doa yang memang itu disimpan, itu dikasih. Nabi SAW mengatakan semua nabi-nabi sudah pakai doanya itu, kecuali saya. Saya sengaja menyimpan doa itu untuk umatku, untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Kemudian ini menceritakan tentang kita akan interaksi sama Nabi, ada haud, ya, ada pertolongan dari Nabi SAW, syafaat dan seterusnya.
Kemudian beliau mengatakan juga dalam hadis Ibnu Majah nomor 4308, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yaumal qiyamah wala fakhr wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in wala fakhr wa liwa'ul hamdi biyadi yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemuka cucu-cucu Adam pada hari kiamat. Perkataanku ini bukanlah kesombongan. Dan aku orang pertama yang dibangkitkan dari bumi. Perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat, pertolongan, dan orang yang pertama yang syafaatnya dikabulkan. Karena perkataan ini bukanlah kesombongan, dan bendera hamd pujian ada di tanganku pada hari kiamat kelak. Perkataanku ini bukan kesombongan. Hadis Muslim yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, tahukah kalian bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Sehingga memang aku memang jadi pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, manusia nanti akan kepanasan di mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang sampai kakinya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Karena jenuhnya manusia menunggu lama, maka mereka pun mendatangi Adam lalu berkata, kau manusia pertama, kau lah ayah kami. Ya mohonlah kepada Allah agar datang mengadili kami, baik kami ke neraka atau ke surga. Mereka belum tahu neraka karena panasnya pada saat itu. Lalu dalam riwayat lain ditambahkan adalah Nabi SAW mengatakan karena matahari cuma berjarak 1 atau 2 mil dari mereka, gitu kan. Jadi ini bahasa 1-2 mil ini memang dalam hadis lafadznya begitu. Mil sangat dekat sekali. Ya sekarang saja bisa dikatakan jutaan mil mungkin ya, bahkan lebih daripada itu, sudah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau seperti keadaan tadi yang disebutkan? Maka Adam pun berkata, saya sudah, hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya, dan saya sudah membuat kesalahan. Saya dulu dilarang memakan buah lalu saya makan, gitu kan. Maka saya tidak berani, diriku coba pergi ke Idris, lalu pergilah ke Idris. Idris juga dipuji-puji, tapi Idris tunjuk, cobalah pergi ke Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Nuh, dan seterusnya, sampai tiba di Isa, dan Isa alaihissalam, kata Nabi SAW, tidak menyebutkan kesalahannya, dan dia cuma mengatakan cobalah pergi kepada Muhammad. Lalu mereka pun datang kepada saya, dan pada saat itu kata ulama hadis, suara orang-orang terbentang yang sedang bicara sama Nabi ini terkenal semua orang di mahsyar, miliaran manusia dan jin mendengarkannya. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, engkaulah manusia engkaulah nabi terakhir, Allah menutup kenabian di tanganmu. Lalu disebutkanlah kelebihan-kelebihan Nabi SAW yang akhirnya membuat orang-orang di mahsyar semuanya tahu, oh ini nabi terakhir, karena mereka belum pernah ketemu, gitu kan. Dikenallah Nabi SAW, disebutkan semua kelebihannya. Allah memberimu kitab, ya Allah jadikan engkau dengan umatmu menjadi saksi buat umat-umat selainnya. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah datang menghakimi kita, gitu kan. Kita ke surga atau ke neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke bawah singgasananya Allah, arsy-Nya Allah, dan saya sujud. Dan Allahu a'lam berapa lama saya sujud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kepada saya kalimat-kalimat hamd, puji-pujian yang belum pernah dibukakan untuk orang-orang sebelumku. Lalu kemudian aku mendengar suara dari langit mengatakan, Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikan syafaat pertolongan dan kau akan diterima. Lalu di sini beliau memberikan dua syafaat, syafaat ammah dan syafaat khassah. Ya, syafaat kubra dan syafaat sughra, banyak istilah yang digunakan. Tapi yang jelas ada syafaat umum agar Allah mengadili semua manusia pada saat itu dan jin. Dan ini syafaat Nabi SAW untuk semuanya. Yang kedua syafaat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Pertolongan Nabi SAW bila ada orang beriman yang kurang amal solehnya, lalu Nabi SAW membantunya dan seterusnya, ditolong oleh Nabi SAW. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi tentang masalah syafaat Nabi SAW. Lalu dalam hadis yang lain, ini kita diingatkan oleh Nabi SAW agar kita berusaha setiap hari meminta surga dan jauhkan diri dari api neraka. Karena kejadian kiamat pasti terjadi. Nabi SAW sampaikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2572, Ibnu Majah dalam 4340 dan Nasai nomor 5521, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan ini dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man sa'al al-jannata thalatha marratin qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa yang memohon surga 3 kali dalam sehari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang memohon diselamatkan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah selamatkan dia dari neraka.